warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jusmiati. Di sini saya akan mereferensi buku yang berjudul Batalnya Puasa yang ditulis oleh Muhammad Sayyid Mahathir LC MAG. Di sini saya akan mengambil 3 pokok pembahasan. Yang pertama, 5 kaidah umum, yang kedua, batal yang disepakati, dan yang ketiga, tidak batal. 5 kaidah umum. Untuk menilai sesuatu itu membatalkan puasa atau tidak, sementara ini yang penulis dapatkan para ulama telah menetapkan beberapa kaidah. Walaupun setiap kaidah pasti memiliki beberapa pengecualian atau membutuhkan penjelasan teknis yang lebih detail, yaitu kaidah pertama yang artinya puasa menjadi batal karena sebab adanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan sebab sesuatu yang keluar dari dubur. Yang kedua, yang artinya yang menjadi patokan dalam hal batal atau tidak adalah sampainya sesuatu ke dalam rongga perut atau otak melalui lubang asli seperti hidung, telinga, dan dubur. Kaidah yang ketiga yaitu yang artinya adanya bentuk aktivitas makan dapat membatalkan puasa, walaupun jika seseorang makan batu kerikil, biji, kayu, rumput, atau yang sejenisnya, sesuatu yang tidak biasa dimakan dan tidak dapat membuat tubuh kuat dapat membatalkan puasa. Kaidah yang keempat yang artinya adanya makna jima dapat membatalkan puasa, bahkan jika seseorang menggauli istrinya pada selain kemaluannya lalu keluar sperma, merabanya, menciumnya, atau menyentuhnya dengan syahwat lalu keluar sperma, maka puasanya menjadi batal. Kemudian yang kaidah yang kelima yang artinya sampainya efek dan sesuatu, bukan bendanya atau zatnya, ke tenggorokan tidak membatalkan puasa. Pembahasan yang kedua yaitu batal yang disepakati. Dalam pembahasan ini mengandung 2 pokok pembahasan. Yang pertama, kehilangan syarat puasa, dan yang kedua, kehilangan fardu puasa. Kehilangan syarat puasa yang pertama, murtad. Semua ulama menyepakati bahwa di antara syarat berpuasa adalah beragama Islam. Oleh karenanya, jika terjadi suatu kasus ada orang Islam yang murtad atau keluar dari Islam dan dia sedang puasa, maka puasanya batal. Yang kedua, menjadi gila. Sedari awal orang gila itu tidak masuk dalam kategori mukhalaf, yaitu orang yang wajib melaksanakan perintah dan larangan syariat. Termasuk orang gila tidak wajib berpuasa. Namun, jika awalnya sehat dan waras tapi di tengah hari puasa Ramadan menjadi gila hingga berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, maka batal puasanya. Dan yang ketiga yaitu haid dan nifas. Selama ulama sepakat bahwa haid dan nifas membatalkan puasa, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abi Zaid Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila wanita mendapat haid, dia tidak boleh salat dan puasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Batal yang disepakati. Yang pertama, makan dan minum. Dalam hal ini, para ulama menyepakati bahwa makan, minum, serta hubungan suami istri yang disengaja dilakukan di siang hari pada saat puasa, hal itu membatalkan puasanya. Terhadap mereka yang sengaja membatalkan puasanya dengan makan dan minum tanpa adanya sebab yang khusus, dalam hal ini selain dia berdosa, dia juga mengganti puasa yang ditinggalkan tersebut pada hari lain setelah Idul Fitri. Namun, menurut mazhab Hanafi dan Maliki juga wajib dibayar kafara dengan yang pertama kemerdekakan budak, yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga memberi makan 60 orang fakir miskin. Yang demikian karena mereka telah menodai kehormatan bulan Ramadan. Yang kedua yaitu jima. Siapa saja yang sedang berpuasa lalu dia melakukan hubungan intim dengan lawan jenisnya, baik dengan istrinya sendiri
yang sudah halal atau berzina, baik bagi sepasang pengantin baru atau pengantin yang lama, maka yang demikian semua ulama sepakat bahwa puasanya batal. Bahkan khusus untuk perkara ini sebagian ulama dari mazhab Hanbali menilai jika pun terjadi jima karena lupa, maka ia tetap membatalkan puasa. Dan mayoritas ulama meyakini bahwa selain puasanya batal, dia wajib mengganti puasanya pada hari yang akan datang. Dia juga diwajibkan atas kafara berupa kemerdekakan budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang miskin. Yang ketiga yaitu keluar mani. Sengaja mengeluarkan mani bukan karena mimpi, maka ia membatalkan puasa, baik karena sebab berjumbu atau masturbasi. Maka para ulama menilai bahwa onani atau masturbasi termasuk pembatal puasa. Hal ini berdasarkan hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwat makan dan minumnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan yang keempat yaitu merokok. Secara substansinya, merokok itu disamakan dengan makan atau minum sehingga ia membatalkan puasa. Maka merokok itu sering diistilahkan dengan syurbu ad-dukan, yang artinya minum asap. Asap rokok itu sendiri bagian dari ain atau benda yang jika sengaja dimasukkan ke rongga, dalam hal ini adalah mulut atau hidung, maka batallah puasa. Syekh Sulaiman Al-Julali menuliskan, yang artinya dan termasuk dari ain benda yang membatalkan puasa adalah asap, tetapi mesti dirinci. Jika asap itu adalah yang terkenal dihisap sekarang ini, maksudnya tembakau, maka puasanya batal. Jika asap lain seperti asap atau uap masakan, maka tidak membatalkan puasa. Ini adalah pendapat yang muktamad atau kuat. Yang kelima yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja bukan karena mabuk perjalanan atau karena sakit perut. Ia dinilai membatalkan puasa berdasarkan ijma para ulama. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya orang yang muntah tidak perlu mengqada, tetapi orang yang sengaja muntah wajib mengqada. Hadis riwayat Abu Daud. Pembahasan yang ketiga yaitu tidak batal. Yang pertama bersiwak, berkumur, istisyak. Dari Humran bahwa Utsman radhiyallahu meminta air wudhu, lalu membasuh kedua telapak tangannya 3 kali, lalu berkumur-kumur dan menghisap air dengan hidung dan menghembuskannya keluar, kemudian membasuh wajahnya 3 kali, lalu membasuh tangan kanannya hingga siku-siku 3 kali, dan tangan kirinya pun begitu pula, kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanannya hingga kedua mata kaki 3 kali, dan kaki kirinya pun begitu pula. Kesunahan ini masih tetap ada walaupun seorang yang berwudu tersebut dalam keadaan puasa. Hanya saja perlu kehati-hatian agar saat berkumur-kumur atau saat berisyak memasukkan air ke hidung tidak berlebihan sehingga bila masuk ke tenggorokan hingga airnya masuk ke perut. Jika itu terjadi maka ia bisa membatalkan puasanya. Yang kedua yaitu mencicipi makanan. Perihal mencicipi makanan dengan cara hanya meletakkan di lidah setelah itu diludahkan lagi, maka ia dianggap tidak membatalkan puasa. Ini mirip dengan aktivitas bersiwak atau menggosok gigi dengan pasta. Juga mirip dengan berkumur-kumur, di mana hanya sampai di mulut saja, setelah itu dikeluarkan lagi. Namun, jika berkumur-kumur setelah itu ditelan, maka dipastikan puasanya batal. Atau mencicipi makan, namun setelah itu tidak diludahkan, maksudnya ditelan, maka puasa bisa menjadi batal. Yang ketiga, tercium aroma. Di antara hal yang sulit dihindari adalah terciumnya aroma yang sedap ataupun tidak sedap lewat udara yang kita hirup. Hal ini menurut keterangan dari Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili bisa dipastikan tidak membatalkan puasa. Yang keempat, mandi dan berenang.
Mandi di dalam kamar mandi atau bahkan berenang tidak dapat membatalkan puasa, asalkan saat mandi atau berenang tidak ada air yang masuk ke tenggorokan. Jika sambil menyelam namun air itu sudah pasti batal. Yang kelima yaitu celak mata. Dasarnya adalah perilaku Rasulullah SAW yang pernah menggunakan celak mata pada saat berpuasa dari Aisyah radhiyallahu yang dalil yang artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai celak mata pada bulan Ramadan dan beliau dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang keenam, obat tetes mata. Obat tetes mata yang memang diteteskan di mata dinilai tidak membatalkan puasa karena memang diyakini tidak ada saluran dari mata menuju ke tenggorokan atau kepala. Berbeda jika seandainya obat tetes mata salah guna dengan cara diminum, maka sudah pasti batal puasanya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.